Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini sedang begitu rindu-rindunya kepada sekolah. Pak San akan memutarkan video-video dokumenter terkait dengan kegiatan anak-anak sekolah alam Karawang di kesehariannya sebelum pandemi berjalan. Di sini terlihat banyak sekali keriuhan. Biasanya kami sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Banyak sekali sorak-sorai anak-anak bergabung dengan kicau-kicau burung dan juga menambah nilai kebersamaan mereka. Di sini terlihat sekali ada banyak sekali aktivitas yang kita bisa pelajari dan juga banyak juga hal-hal terkait dengan etika, akhlak Islamika yang selalu kami kembangkan seperti tolong menolong, saling membantu, bertoleransi dan juga lebih akrab dengan alam dan lingkungan sekitar. Hal-hal yang terkait dengan kedisiplinan juga kami sangat terapkan, bagaimana cara untuk menjadi lebih bijak ketika melakukan banyak hal dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya bagaimana menjadi sahabat yang baik ketika bermain, bagaimana belajar dengan serius sebagai murid yang baik, dan bagaimana untuk beribadah dengan khusus sebagai suatu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran di sekolah alam juga sangat berbasis kepada akhlak Islamika, di mana peran-peran sentral agama sebagai basic atau pedoman hidup sangat dijadikan suatu landasan. Di sini anak-anak selalu berkompetisi dengan dirinya sendiri, di mana mereka selalu berbuat yang terbaik, memperbaiki diri, dan selalu belajar dari apa yang mereka alami dan pelajari di lingkungan sekitarnya. Anak-anak pun selalu berkonsep bahwa kebahagiaan hidup tertuju kepada bagaimana kita bersyukur dan mengenal orang-orang dan juga makhluk-makhluk di sekitar kita dengan lebih baik, detail dan penuh dengan pemaknaan. Nah, disinilah sekolah alam berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kita sangat menunjukkan bagaimana sisi-sisi ketakwaan kita dalam menjalankan hidup berbanding lurus dengan bagaimana kita berharap, bersyukur, bertujuan, dan juga memiliki cita-cita dalam kehidupan. Di sini kembali sekolah alam sangat menekankan bagaimana setiap anak dapat menjadi dirinya sendiri dengan potensi bakat, hal-hal yang telah dia miliki sejak dini dan saat mereka hadir di sekolah ini, dan bagaimana mereka menciptakan lingkungannya dan juga dirinya sendiri sebagai porsi individu yang sempurna. Kembali bahwa khalifah di muka bumi adalah mereka yang tidaklah dibuat untuk menjadi individu-individu yang sama, namun mereka yang memiliki keunikan dan dapat memanfaatkannya sebagai suatu kebermanfaatan untuk lingkungan dan seluruh alam semesta. Di tempat ini anak-anak bebas sekali berekspresi, tetap berakhlak dan tetap beretika, namun tetap menjadi diri sendiri. Di sini kembali bahwa setiap anak-anak juga akan menjangkau hubungan yang baik tidak hanya dengan manusia dan alam, namun dengan Tuhannya. Di sini anak-anak juga secara progresif akan menjadikan diri mereka sebagai suatu muslim-muslimah yang selalu melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya. Basmalah di awal, hamdalah di akhir, dan selalu ingat bahwa setiap proses dan kesabaran yang mereka lakukan dalam kehidupannya menjadikan suatu nilai-nilai positif yang akan bertahan hingga akhirat nanti. Hal-hal terkait dengan budaya juga sangat ditekankan. Di sini setiap anak-anak juga akan mendapatkan pemahaman dan juga pengetahuan terkait bagaimana melestarikan apa yang sudah ada dan apa yang sudah diwariskan oleh leluhurnya. Lalu di sini kembali bahwa semangat dalam bekerja keras, berkompetensi maupun kembali untuk belajar dan juga bersama untuk menciptakan kehidupan peradaban, anak-anak selalu memberikan porsi terbaik dalam kehidupannya, melakukan yang terbaik dan tidak ada kata menyerah dalam setiap hal. Di sini kembali anak-anak juga selalu diingatkan untuk menciptakan suatu kebersamaan hidup yang asri dan tetap memberikan pemahaman bahwa setiap orang akan hidup dengan jati dirinya. Dari itu setiap hal yang terkait dengan perbedaan di sekolah ini akan sangat berarti banyak dan besar ketika anak-anak hidup berdampingan dan juga menciptakan kehidupan dan peradabannya. Anak-anak di sekolah ini paham bahwa mereka dapat belajar dimanapun, dengan siapapun, dan saat mereka hidup dengan niat untuk belajar, maka mereka akan terus berkembang.
Ketika mereka berada di banyak lingkungan, di banyak tempat, bertemu banyak orang dalam banyak kondisi dan kegiatan, mereka akan terus tergerak untuk ingin tahu dan ingin tahu lagi ke depannya terkait dengan banyak hal yang belum mereka ketahui di kehidupan ini. Anak-anak selalu berpikir bahwa mereka akan berada di lingkungan yang nyaman ketika mereka menjadi orang baik. Maka dari itu, kebaikan selalu menjadi landasan diri mereka dalam berkegiatan. Dan hal ini pula yang selalu ditekankan oleh guru-guru di sekolah alam, bahwa ketika mereka memiliki perasaan yang baik, hati yang baik, dan pemikiran yang baik, maka mereka akan menghasilkan suatu kegiatan, aktivitas pun yang baik. Dari itu, memilah hal-hal yang baik dan buruk adalah suatu komponen utama dalam memberikan pijakan-pijakan untuk anak-anak dapat hidup secara mandiri dan tetap menjaga ketakwaannya. Menampilkan yang terbaik di hadapan banyak orang, menampilkan yang terbaik di hadapan Allah, dan memberikan hal-hal yang selalu berkesan baik kepada orang-orang sekitar kita. Karena pada dasarnya anak-anak di sekolah alam juga diberikan suatu motivasi hidup untuk selalu nyaman terhadap orang-orang di sekitarnya dan juga memberikan kenyamanan terhadap lingkungan dan tidak merusak. Kembali bahwa pada dasarnya menjadi bermanfaat atau tidak sama sekali dan tidak boleh merugikan. Di sini anak-anak pun dilatih untuk lebih dekat dengan air wudhu dan juga debu, di mana mereka akan senantiasa mengalami suatu hal yang dinamakan dengan kotoran, di mana mereka merasa salah, mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa tidak menyelesaikan hal yang mereka harus lakukan dengan baik, namun mereka pun akan selalu kembali ke air wudhu, yakni berserah, memantapkan diri untuk berjuang kembali dan tidak menyerah, dan selalu bersyukur dengan apapun keadaan yang ada. Keberanian-keberanian, konsep-konsep terkait dengan bagaimana mereka menantang diri dan juga bagaimana mereka memperlakukan hal-hal yang ada di depannya dengan baik dan yakin bahwa Allah ada di setiap aktivitasnya, di mana mereka selalu menjadikan gambaran diri mereka adalah makhluk pembelajar, di mana peradaban akan terbentuk ketika mereka mampu membuka diri dan senantiasa mau belajar. Di tempat ini tidak lagi ada orang tua yang selalu menekankan akademis sebagai satu-satunya pembelajaran dalam kehidupan. Di sini anak-anak sangat diberikan ruang berekspresi, di mana mereka pun akan mengembangkan diri secara potensi, karakter, bakat, minat, dan juga hal-hal terkait dengan bagaimana mereka mengkonsep dirinya sendiri. Ada keterkaitan antara banyak sekali hal-hal yang mereka alami dengan apa yang akan mereka ciptakan dan pikirkan. Konsep-konsep tersebut yang selalu diberikan kepada anak-anak, di mana mereka akan berlogika, di saat yang sama mereka akan memikirkan baik buruk dan juga apa yang pantas dan tidak pantas untuk mereka lakukan, apa yang cocok dan tidak cocok untuk mereka kerjakan, dan apa yang terbaik untuk mereka pilih suatu saat nanti sebagai suatu individu dewasa, di mana kata bijak dalam konsep sekolah alam untuk menjadikan anak-anak suatu insan peradaban yang maju ke depannya adalah dengan cara mereka diberikan porsi-porsi keleluasaan untuk memilih dan memilah. Program-program seperti magang, program-program seperti talent mapping atau pencatatan bakat setiap anak dan mencatat kurikulum diri mereka sendiri, menjadikan mereka sebagai individu-individu yang memiliki potensi besar tanpa terkecuali dan tanpa terbandingkan satu sama lain. Sekian nostalgia sambil berbincang dengan Pasan terkait dengan bagaimana aktivitas siswa Sekolah Alam Karawang dan bagaimana mentalitas mereka dibangun di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.